kau percaya ada Tuhan dari mana? Kau bisa percaya ada Tuhan sekarang? Karena dengan aku merasa kondisimu titik balikku itu karena Tuhan juga. Titik balik itu? Titik balik aku berhenti semua pergaulan bebas, semua hal-hal yang dibenci Tuhan itu karena Tuhan. Maksudnya bagaimana itu? Gak tahu, aku cara jelasinnya pun susah karena aku merasa di hati aja kayak oke, this is time for me to stop everything. Aku berhenti istilahnya meminta tolong kepada orang lain lagi, menyusahkan orang lain lagi gitu. Di malam itu udah gue akan berusaha untuk kembali ke jalannya Tuhan aja. Itu. Aku merasa apa yang terjadi dalam hidupku itu udah terlalu berat kalau minta tolong kepada manusia. Pokoknya semuanya aku stop. Cuman ada aku sama Tuhan aja. Aku berserah aja apa yang mau dikasih, ke depannya jalannya mau gimana, mau disakitin lagi, mau dihancurin lagi, it's okay, udah biasa. I'm fine, I'm good. I can take care of all of that, what's gonna happen gitu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, ya Allah. Ih, aku grogi loh. Kenapa grogi? Karena aku nontonin, aku selalu mengikuti. Aku juga nontonin kamu dulu. Ih, dan gitu. Sering peran antagonis. Iya, terus iya cantiknya luar biasa. Iya, amin, amin. Sempet naksir gue pas nonton. Sumpah, tipe gue. Ih. Dulu ada mantanku kayak kamu. Oh, masa? Iya. Ini cuma juga. Gue sia-siakan ya. Gue gak tahu jawab apa jujur. Cuma kan yang aku tahu tuh kamu tinggalnya di kontrakan gitu. Aku lihat videonya. Bisa kita munculin nggak videonya? Bisa. Itu agak miris ya kita kalau ngelihat ya. Kesannya kayak what happened with you gitu. Apa yang terjadi. Jadi ceritanya tuh yang aku tahu kamu tuh 2021 ya kalau nggak salah ya. Dia pas COVID itu dia berhenti dari sinetron dan FTV kalau iya, nggak salah. benar. Kenapa ya berhenti ya? Karena emang waktu itu keadaannya, Bang, emang nggak ada panggilan juga, nggak bisa syuting juga kan. Namanya COVID waktu itu. Kayak gitu, terus ada problem lah. Problem apa? Badan masih oke banget tuh, masih seperti badanku yang dulu lah. Masih oke banget. Terus habis itu kena problem sama nyokap. Ya, berantem besar gitu. Dari situ nggak tahu kenapa nyokap memutuskan untuk pergi dari rumah di problem itu. Nah, dari situ aku ngerasa waktu itu nyokap aja cabut ya, berarti orang lain bisa nih ninggalin gue kayak gitu. Kok kamu bisa berpikir gitu? Nggak ngerti Kak, lebih ke mungkin karena luka kali ya, karena terluka saat itu, karena kecewa juga, kayak lebih ke kenapa anaknya ngamuk-ngamuk, istilahnya saat itu kita berantem besar kan, ngamuk-ngamuk segala macam, kok gue malah ditinggal. Umur berapa kamu waktu itu? Umur berapa ya 2020 tuh? Iya, kamu masih 22 kan sekarang? Berarti itu umur 17-an, 18-an? 19-an. Maaf nih, agak sensitif. Papa kemana ya? Papa cerai. Oh, berpisah. Dari kamu? Dari aku umur 6 tahun. Oke. Terus kamu ikut mama? Ikut mama. Tadinya nggak main film, Kak. 8 tahun tuh sempat nyoba. Mama nyoba untuk casting. Casting dulu ke lokasi. Terus ternyata aku malu. Nggak suka nih, malu. Terus akhirnya yaudah nyokap yang kayak, yaudah nggak usah deh. Terus 12 tahun, ada problem lagi, rumah harus dijual. Oh, perekonomian? Perekonomian. Problem lagi, rumah harus dijual, mobil harus dijual. Tapi mama kerja waktu itu? Enggak. Lah, uangnya dari mana? Apanya nih? Uang buat kalian hidup? Nggak ngerti. Aku masih kecil, aku nggak pernah nanya itu sih. Kamu belum paham? Belum paham. Tapi kamu taunya mama nggak kerja? Mama nggak kerja sih. Oke. Nah, terus habis itu 12 tahun aku ngelihat kayak ya udahlah, kita kan kontrak nih. Ya udah mungkin mau nggak mau aku harus yang kerja ya gitu. Terus 12 tahun nggak bisa kerja apa-apa kan, Kak? Jadi kayak bisanya ke dunia entertain gitu, mau nggak mau. Kamu kan juga ada kelebihan fisik kan? Alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah ada kelebihan fisik. Terus ya udah akhirnya nyoba casting dulu. Zaman dulu kan nggak ada platform online kayak sekarang kan, Kak. Jadi kayak masih jalan kaki, masih yang casting harus workshop. Aku sampai jalan kaki, nggak ada ongkos casting. Jalan kaki dari Kemang ke Pejaten, gitu-gitu, terus segala macem. Aku casting iklan berapa ya? 70-an baru keterima satu. Dari akhirnya. 70 kali? Iya. Akhirnya dapet lah. Akhirnya dapet iklan pertama. Iklan apa? Aku tuh pertama iklan, bank. Oh, bank. Iklan ya, bank. Tahu, udah masuk agency? Udah ada. Manajemen? Belum. Aku lupa deh udah masuk manajemen atau enggak. Cuman aku kalau ngambil iklan dari beberapa agensi gitu. Iya, banyak lah. Iya, jadi kamu banyak. nggak satu agensi lah ya? Kayak gitu. Pokoknya kamu udah ditahu lah. Ya nanti mereka nawarin. Iya, kayak gitu. Biasanya kan dari broadcast tuh, Kak.
nggak apa-apa nih, minta bocoran dong kalau pertama bayar berapa dulu? Wah, kalau pertama, aku baru ngomong di sini juga. Nanti kita bip ya kalau banknya- kamu nggak mau orang tahu ya. nggak apa-apa. Banknya aku dibayar berapa ya? 1 juta kayaknya. 1 juta ya. Jadi 1 juta. talent supporting ya. Jadi supporting ya. Iya. Gitu. Ya udahlah, kamu melewati itu dengan baik lah. Sampai akhirnya makin banyak kerjaan. Sampai dari iklan, terus masuk ke sinetron. Waktu sinetron sih kayak yang hoki. Sinetron pertama tuh aku termasuk hoki sih. Datang ke PH-nya langsung, terus ternyata mereka udah casting berbulan-bulan gak dapet peran. Aku datang, besoknya langsung lock. Ya kebetulan cocok di kamu. Kebetulan cocok di aku, rezeki ya, namanya rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Di situ kenceng tuh. Nah, mulai dari situ kan ada pengalaman. Enggak Kak, belum kenceng. Kan itu kan sinetron kan? Sinetron, setelah sinetron itu selesai, redup. Aku nggak ada kerjaan dulu. Tapi itu dapat berapa episode? Dapat berapa ya? 50-an apa 60-an? Lumayan dong. Lumayan 50 banget. mah lumayan banget. Terus. Sempat redup dulu tuh, nggak ada. Habis itu selesai? Habis itu redup dulu. Nggak ada kerjaan lama aku. Aku nggak kerja gitu lama. Berapa ya? Hampir setahun. Oke. Terus. Jadi terus sempet nggak ada kerjaan, tinggal di kosan yang Kemang yang tadi aku bilang, aku jalan kaki casting ke Bukan yang sekarang ini kan? Bukan, udah lama, ini kejadian lama. Aku Kamu sama mama kamu tinggal di kosan itu. umur 14 tahun aku masih. Terus kamu nggak 19 sekolah tahun. itu? Enggak. Selesai SD aku nggak sekolah. Aku ngambil paket abis itu SMP-nya. Karena lebih penting cari uang dulu ini. Iya. Oke, Gitu, oke, tinggal oke. di kosan, nggak bisa bayar 6 bulan. Sama yang punya kosan. Sampai nggak bisa makan, nggak bisa beli token listrik. Aku. Jadi listrikku suka mati seminggu. Itu waktu aku nggak kerja. Jadi suka mati listriknya. Masih ada aku bukti orangnya. Kemarin nge-DM. Iya, kamu pernah tinggal di kosan aku kan? Kamu suka apa, pintunya suka dibuka karena lampunya mati, gak bisa beli token. Ada Iya. kemarin. Panas kan soalnya. Terus kalau mau makan, itu kalau kakak tahu, apa sih, aku suka ngerogoh-ngerogoh celana jeans atau apa untuk nyari gocengan itu 10 ribuan gitu. Celana jeans siapa? Celana jeans aku sama mama. Siapa tahu ada. Siapa tahu ada nemu goceng, ntar aku jalan ke depan. Beli keripik singkong, nanti nasinya minta sama yang punya kosan, kita makan gitu. Udah sampai sesulit itu. Sesulit itu. Terus abis itu kamu nggak ada kepikiran kayak, aduh, apa gua ngemis kayak? Saat itu enggak, saat itu enggak. Karena memang waktu itu belum ada banyak temen aja. Aku. Waktu belum ada banyak temen atau kenal banyak orang yang bisa dimintain tolong gitu. You nggak bergaul waktu pas sudah syuting-syuting? Enggak. Memang aku termasuk yang strict parents. Oke. Jadi nggak diperbolehkan bergaul segala macam. Terus gimana kau lewat itu? Iya, terus aku sholat ceritanya nih. Sholat minta gitu ya sama Tuhan. Minta dalam satu malam aku minta please tolong kasih jawaban. Aku nggak bisa kayak gini terus gitu. Karena kan hanya aku yang kerja ya. Tiba-tiba besoknya alhamdulillah langsung dijawab. Aku dapat FTV pertama. Itu yang judul apa ya? FTV pertama aku dulu di PH, boleh aku sebut nggak sih? Nggak bagus betul. Di Star Vision aku pertama kali. Oh, bukan Tobali ya? Bukan. Banyak soalnya. Iya, Star Vision, terus ngirimin apa sih video profile ya? Iya. Video profile, terus ternyata langsung lock, besok lokasi, tes cam, langsung syuting dari situ. Jalan tuh. Tek nggak berhenti. Kenceng. Alhamdulillah. FTV semua. Lagi FTV terus. Aku justru sinetron jarang sih. Terus habis itu aku selesai FTV, aku Miss Celebrity. Kalau kakak tahu. Iya, tahu. Miss Celebrity tahu. Iya, aku Miss Celebrity 2015. Nah, lancar tuh. Alhamdulillah. Banyak uang. Belum sih. Uang ngumpul nih harusnya kan. Nah, kalau uang siapa yang pegang? Mamaku. Oke, mama yang pegang semua. Dari dulu begitu kan ya? Dari dulu begitu. Jadi dari you awal. taunya kerja aja. Taunya kerja aja. Hidup udah enak. Alhamdulillah. Nah, udah enak. Udah pindah dong, nggak di kosan lagi. Udah pindah. Pindah kontrak. Kontrak satu rumah. Oke, udah nyaman. Alhamdulillah. Terus what's going on after that? Sampai di masalah awalnya tuh, ya itu yang aku bilang, aku kan punya strict parents ya. Emang dari kecil nggak dibolehkan. Maksudnya, aku nggak bisa bilang nggak dibolehkan sih. Lebih kayak nggak dilepas untuk pergaulan. Gitu. Iya, strict, very strict. It's very strict gitu. Jadi cuman, ya syuting, bisa pulang. Syuting, pulang, syuting, pulang. Gitu. Pacaran juga nggak boleh. Nggak. boleh. Justru nggak pacaran. Terus, Apalagi bertato kayak itu kan, tangan sekarang. Mama kau nih nonton geleng-geleng. Lanjut. iya, terus habis itu, nah awal mula permasalahannya tuh di 2020. Yang pas COVID ini kan. Yang pas COVID. Terus kenapa bisa sampai setepuruk itu akhirnya?
Ya awal mulanya berantem dulu kan sama nyokap di 2020 tuh. Berantem besar karena ceritanya aku di-endorse nih Kak sama salah satu temanku. Tapi tidak ada money-nya. Karena Nggak ada kan duitnya. iya kayak lebih nge-support Per temen temen lah gitu. Masa temen minta gitu kan Dibantu. maksudnya. Nah ceritanya endorse-nya nih makanan segala macam bla bla bla, aku makan nih, makan tapi nggak aku habisin semua, aku makan paling 1 sendok 2 sendok gitu. Saat itu aku masih jaga badan banget, olahraga banget pokoknya. Gue nggak bahas ya. Kan gue dibilang feminis lagi, sama body Enggak shaming lah, gue. ya. Terus. Terus abis itu mama pulang ceritanya nih, ngelihat storyku nih, aku udah up, aku makan. Dia pulang teriak-teriak, kenapa makan malam-malam? Ntar gendut, ntar ini, bla bla bla. Nah, mungkin karena aku di situ emang lagi apa ya? Apa sih kalau namanya berontak kali ya kalau jadi anak gitu. Kayak aku merasa aku udah Itu udah umur kerja. berapa, mohon maaf? Aku umur 17-an? Iya, 17-an, Oke. 17-an, 18 lah ya. Oke. Aku mungkin berontak kali ya, Kak. Aku merasa gue udah gila, gue kerja mulu, segala macem. Gue nyari duit dari sana-sini, bukan dari syuting doang, gitu kan, segala macem. Masa gue makan endorsean aja kagak gue habisin. Maksudnya aku mikirin juga nih orang rumah, karena makanannya enak kan, rame ya. Gue diomelin kayak gitu loh. Keras. Akhirnya mungkin di situ pertama kalinya aku ngamuk sih. Ngamuk, Pertama. aku lebih ke ngamuk, bukan marah. Ngamuknya gimana waktu itu? Wah, ngamuk parah sampai meja aku kebelah 2 gitu. Iya, Kamu pukul? aku pukul. Kamu pukul gitu? Iya, aku pukul gitu. Tinggi banget emosinya. Wah, tinggi banget. Suara kenceng. Wah, kenceng. Keluar kata-kata yang ini? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, lebih ke gue udah Intonasi. kerja, gila ya, gitu-gitu lebih gitu sih. Tapi enggak ke dia, kebelah 2. berak gitu segala macem. Terus nonjok-nonjok tembok lah, bla bla bla. Astaga. Udah tuh reda kan, bukan reda sih. Akhirnya nyokap cabut tuh ke bawah. Aku kunci pintu kan. Oh, dia nggak ladenin. Ladenin sebenarnya, dia nggak berhenti ngelawan kayak Oh, dia marah juga. gitu. Oh, oke. Ngelawan nih gitu. Cuman mungkin karena kondisinya aku udah terlalu ngamuk, jadi dia mungkin takut juga maybe karena itu the first time dia ngeliat aku kayak gitu kan. Oke. Turun, udah besok nih aku ngunci pintu ceritanya, Kak. Ini belum aku ceritain juga ya. Mau Ngunci tenang lah ya. pintu, mau tenang nih, mau tar dulu deh nggak bisa. Tiba-tiba naik ke atas, manggil security. Awalnya ngetok-ngetok, Kak. Terus aku nggak bukain dong. Namanya ngambek kan namanya. Ah, ntar aja deh, masih sama-sama kenceng nih, kenceng urat gitu kan. Terus dia yang kayak, kalau lu nggak bukain, gue panggil ya untuk bukain ini. Dia panggil security rumah, datang ke rumah, ngebor, pintuku dibor, Oke. biar dibuka. Oke. Dibor selama berapa? Sejam setengah apa 2 jam? Apa dia Dia takut? Dia takut lu kenapa-napa mungkin? Nggak ngerti ya, nggak nanya juga gimananya, Oke. apa gimana saat itu. Oke. Malah dia dari luar pintu pun nggak ada yang kayak, kamu nggak apa-apa kan? Nggak ada kayak gitu. Lebih ke buka nggak pintu lo, gitu-gitu. Oke. Terus dibuka, ngamuk lagi ke aku. Aku merasa gue lagi nenangin diri nih. Kok diginiin? Gitu? Kok diginiin? Maksudnya tenang aja, gue nanti keluar kok. Maksudnya apa yang lo mau gitu loh. Nggak usah kayak gini. Kenceng, iya nggak usah sampai segitunya. Kan malu Kak, bawa-bawa orang luar. Malu gitu kan. Terus habis itu ngamuk lagi. Terjadilah suatu hal bodoh. Apa? Aku ngambil stop kontak. Kalau stop kontak kan ada kabelnya ya. Nah itu aku di leherku. Ya aku tarik. Dia di situ masih belum berhenti teriak. Jadi selama dia masih ngomong, semakin kenceng dia ngomong, semakin aku tarik leherku. Kamu nggak bisa napas dong? Nggak bisa. Oh, bibirku sampai ungu. Dan dia masih nggak Dia berhenti? masih nggak. Dia masih dengan egonya sebagai orang tua gitu. Dengan kayak, gila ya gini-gini. Aku udah bukan aku lagi deh yang gerak kali itu badan gitu. Udah setan gitu loh Kak. Terus tiba-tiba omku datang lah ke atas. Ngedorong aku. Aku udah kelempungan, udah sempet ke belakang kejedot. Udah setengah hilang? Udah setengah hilang, udah nggak sadar. Udah yang pakai emosi kan, soalnya kamu pakai emosi. Udah gitu-gitu, sampai ada bekasnya kok. Ya, ada. intinya kamu kehilangan kesadaran? Kehilangan kesadaran. Blank. Terus blank, terus om yang marah-marah kan. Ya, harusnya jangan, anak lo lagi begini, lo stop dulu, gini gitu. Dia yang misahin lah. Aku dibantu lah sama dia buat tiduran di tempat tidur. Terus dia sempat ngecek juga, oh masih aman. Belum hilang nih anak gitu.
Terus aku tidur Kak, ceritanya aku tidur, mungkin capek ya saya habis ngamuk gitu, mungkin terus juga sakit kan, sampai suaraku nggak keluar, sampai hilang suaranya. Begitu-gitu. Iya kan kenceng. Terus ceritanya tidur dengan palaku yang benjol, dengan tanganku yang udah luka-luka berdarah-darah. Ya gitu. akibat kamu bentur-bentur. Bikin ngamuk. Tidur, bangun ceritanya bangun, menurunkan ego sebagai anak. Oh ya udahlah, memang mungkin saya lagi yang harus mengalah. Aku merasanya begitu. Turun ke bawah, ngeliat kamar nyokap, udah nggak ada barang-barangnya Kak. Pergi dari rumah, ninggalin aku di keadaan aku yang lagi kayak gitu. Kecewa kayaknya ya. Wah, luka banget. Kecewa lah Kak. Orang tua aku satu-satunya kan kecewa lah. Kecewa banget. Terus aku hilang dia. Depan pintu tuh kayak nanya ke Om kan, loh baju dia mana, dianya mana gitu. Terus Om bilang, nggak tahu, dia tadi pergi aja gitu bawa barang-barangnya. Aku berdiri di depan kamarnya ada 30 menit Kak, sambil duduk kayak, oh jadi gini ya. Orang yang tidak pernah aku sangka bakal ninggalin aku, ternyata ninggalin juga gitu. Nggak ada pesan? Nggak ada. Pergi? Disitulah memulai perjalanan kebandelan saya. Jadi udah, dia tidak balik-balik? Nggak. Kamu nunggu dong pasti kan? Nunggu Kak, setiap aku bangun tidur yang aku tunggu tuh kepulangan dia saat itu. Kamu nggak berusaha cari? Enggak, karena egoku masih menang. Kamu berharap kan dia yang pergi ya, kamu pulang lah gitu kan? Karena aku merasa gini Kak saat itu ya. Aku merasa gini, aku kan memang belum pernah jadi orang tua ya. Betul. Jadi aku nggak tahu rasa jadi orang tua seperti apa. Betul. Tapi orang tua udah pernah jadi aku. Orang tua pernah jadi anak. Jadi aku merasa kayak, kenapa harus gue yang selalu ngertiin lo, sedangkan lo yang udah pernah jadi gue? Kayak gitu. Karena kadang-kadang orang tua itu ekspektasi terlalu tinggi, kekhawatiran dan ketakutannya yang begitu besar, kadang-kadang dia tidak mau menurunkan egonya. Iya. Karena dia tidak pengen kelihatan lemah di depan anaknya. Iya. Tapi satu sisi single parent itu memang begitu, banyakan ya. Saya tidak menjudge ya, karena mereka try to be tough. Yes, betul banget lagi Kak. Try to be tough. Betul banget, dan ini udah pernah jadi obrolanku juga kayak, Mah nggak usah, aku kan manggil Mami ya. Mi nggak usah terlalu kelihatan kuat, enggak. You're human tuh, pasti kamu punya luka yang banyak juga. Iya, It's betul. okay gitu. Cuman dia nggak pernah menunjukkan sisi itu. Gitu. Dia nggak pernah cerita ke kamu gitu kalau misalnya dia itu lagi kenapa atau curhat. Enggak sih. Curhat gitu jarang banget. Atau sih. kayak cerita. Karena kita kebanyakan kalau cerita ya Kak, nih. Kalau bisa kita cerita nih heart to heart ya kan, kita datang nih dengan kepala dingin berdua ya. Ini aku balik lagi aku bukan menjelekan dia ya, tidak ada niat menjelekan. Aku cuma menceritakan apa yang terjadi. Gitu. Kalau misalnya, karena orang-orang pasti banyak, kenapa nggak coba ngomong, kenapa nggak coba ngobrol. Udah deh coba kok, ujung-ujungnya berantem lagi. Ujung-ujungnya pasti berantem. Jadi dari kejadian itu, kamu udah Hancur. udah coba cari gitu, sempat ketemu. Aku nggak coba cari juga. Oh, ini yang kamu maksud udah coba ngomong sebelum kejadian tadi. Sebelum hal berantem ini terjadi. Jadi setiap komunikasi malah jadi ribut. Ribut terus. Banyak kok saksinya. Banyak banget Kak. Yang ngomong, lu kenapa berantem mulu sih sama mak lu? Gitu. Kayak nggak cocok gitu. Tapi kalau lagi sweet, kalau lagi peluk-pelukan, sweet banget. Momen kayak gitu terjadi gara-gara apa biasanya? Kalau yang sweet banget kayak gitu-gitu. Lebih ke apa ya Kak? Aku merasanya gini ya, aku hubungan aku sama dia itu lebih ke transaksional. Oh, kalau lagi ada duit. Yes, aku merasanya seperti itu. Kalau ada duit jadi pada enak nih. Yes, gitu. Oh, kamu merasanya jadi if begitu. there's money, there's love. If there's no money, there's no love. Gitu. Paham. Gitu. Paham. Oke, kita kembali ke timeline yang tadi. Mama tak balik-balik, kamu menunggu setiap hari. Kamu bekerja, lanjut. Enggak, waktu itu. Terus apa yang kau lakukan? Ya banyak aja sih yang kalau masalah uang waktu itu memang banyak yang membantu. Ya tau lah namanya orang cakep ya, banyak yang ngasih duit. Tunggu, uang kamu yang kamu hasilkan dari yang syuting-syuting kemarin itu ada di mana? Tahu ya. Kan mama yang megang semua. Oh, jadi aku baru punya ATM itu di umur 18 tahun, Kak. Iya, jadi uang itu dibawa, berarti kebawa lah sama mama gitu kan ya?
nggak tahu ke bawah, nggak tahu emang udah nggak ada, udah habis, nggak tahu juga. Iya, Aku nggak berani komen juga. iya. Intinya duitnya sama dia lah. Sama mama kan ya. Terus dia nggak nyari kamu apa ninggalin duit gitu nggak? Enggak lah. Enggak, orang aku yang nyari uang. Terus lanjut. Iya, kayak Jadi gitu. kamu nggak ada uang kan? Jadi orang bantu-bantu lah. Terus Ya itu yang aku bilang, sama orang cakep banyak yang ngasih duit gitu kan saat itu. Terus ya udah aku hancur dengan yang tadinya nggak pernah aku coba, jadi aku coba semua. Iya, nggak ada Ya yang kayak ini jadi kan? singa keluar dari kandang gitu loh, Kak. Udah nggak ada nyokap nih. Hal pertama yang kamu penasaran mau coba dan kamu coba apa waktu itu? Dugem. Nggak pernah dugem. Nggak pernah. Akhirnya berangkatlah si cantik ini ya. Ya sekalinya dugem, Kalau kalian nggak lihat pernah bayar fotonya. lagi kan. Tapi nggak sampai sentuh nambah. Alhamdulillah nggak. Oke. Tapi sempat ini, aku akhirnya there is something wrong with me kan, Kak. Kamu ngerasa saat gitu? itu aku merasanya I didn't feel anything. Aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Oh, ini apa? Mati rasa. Iya, kayak gitu ya. Hampa. Hampa kayaknya. Akhirnya ya ke dokter, aku minum obat-obatan dari dokter itu sih. Oh, kamu ke psikiater? Kamu minum obat dari psikiater? Kamu dicek? Dicek. Ada dibilang problem apa? Pertama aku depression akut. Jadi aku depressionnya ya udah akut lah, udah yang kayak gitu, udah living with depression aja gitu. Mohon maaf ini agak intermezzo ya. Saat itu kamu mencoba banyak hal, pasti ketemu cowok-cowok. Nggak ada kah cowok yang membimbing kamu saat itu? Iya. Ini karena cewek itu pasti gitu. Nggak ada. Nggak ada sih. Yang ada hanya memanfaatkan saja. Iya sih kayaknya ya. Kamu nggak menemu atau memang kamu saat itu memang tidak notice? Memang saat itu aku emang nggak nyari juga sih. Ya kalau ya, ada datang aja gitu. Kalau ada ya having fun aja gitu saat itu. Tapi nggak ada yang nuntun kayak coba untuk masuk ke dalam ada kondisimu. mungkin tanpa sadar ada Kak 1-2 orang. Cuman akunya yang menarik diri gitu. Oh, kamu nggak mau ya? So if it's getting too serious, aku yang cabut. Kenapa? Karena gue saat itu lagi nggak butuh yang serius-serius amat gitu. Oh. Setelah kamu ke psikiater, kamu minum obat penenang segala macam, membantu? Enggak ya? Enggak sih. Ya maksudnya membantu aku lebih jarang nangis gitu. Lebih happy, lebih Ini tidak. obat penenang apa obat apa ini? Kok jadi lebih happy ya? Bukan Halimah kan? Bukan ya? Kok jadi curinya ya? Kenapa jadi lebih happy ya? Bukan. Iya, bukan ya? Bukan ya? Lebih, aku lebih ngerasain sesuatu. Gitu. Yang tadinya aku nggak ngerasain apa-apa nih, flat gitu. Kayak yang ngobrol sama orang yang... Oke, lanjut lagi ya. Setelah itu, kamu merasa diri kamu itu udah mulai bisa merasakan sesuatu, terus kamu ke arah mana jalanmu? Ya itu, NATO. Ya, NATO. Ya macem bla bla bla. Belum berhenti ya? Belum. Makin lihat. Nah, tiba-tiba mama datang lagi nih. Asik nih. Jadi itu berapa lama jelang waktu? Hampir setahun. Setahun dia datang. Dia datang lagi. Aku kan udah tinggal di apartemen, udah nggak pulang-pulang ke rumah nih, yang rumah yang aku kontrakin, udah yang nggak pernah di rumah lah, pulang paling seminggu sekali nyetok makanan segala macam buat si om aku kan jaga rumah. Dari abis itu akunya pergi lagi social butterfly lagi. Tiba-tiba nyokap ngubungin, ngobrol lah kita nih, ngobrol. Terus bisa tuh diajak ngobrol saat itu. Mungkin nggak ngerti kenapa, tiba-tiba bisa aja ngobrol segala macem. Terus aku bilang, dengan kejadian kemarin, aku masih ada luka nih. Yang kayak aku takutnya kalau kita serumah lagi, kamu bakal ninggalin aku lagi. Aku mikirnya gitu. Tunggu, dia datang dengan tujuan apa? Nggak ngerti, Kak. Maksudnya tiba-tiba ngubungin kan? Iya, tiba-tiba sebenarnya gini. Sempat WhatsAppan lah kalau kata kita. Dia WA kamu? Sempat WA segala macam. Aku yang minta maaf gitu. Segala macam gitu-gitu kan. Dia minta maaf. Karena ada satu kejadian yang belum aku siap ceritain aja. Cuman ada satu kejadian yang akhirnya kita memutuskan untuk WA-an lagi, baikan lagi nih. Kamu yang WA duluan? Aku lupa. Lupa. Maaf ya, saat itu kan masih jadi social butterfly, jadi banyak hal. Intinya maaf-maafan ya? Ini maaf-maafan. Ketemu lah. Terus ngobrol, terus akhirnya aku memutuskan untuk aku tinggal sendiri dulu, dia tinggal sendiri dulu. Everything okay? Everything okay. Terus aku bilang, ntar aku carikan uangnya untuk rumah, kamu mau tinggal di mana? Untuk aku ngekos aja gitu. Karena aku masih dengan dunia aku nih, masih dengan
segala macam dunia malamnya itu kan. Ya dunia barumu. Dunia kan baruku. Mama kan nggak ada. Betul. Terus. Ya, kayak gitu. Terus ya udah sempat tinggal sementara. Terus berapa ya? 8 bulan aku ngekos. Terus aku merasa mungkin kayaknya ini udah nggak apa-apa deh. Aku tinggal bareng lagi. Oh, jadi selama 8 bulan oke. Iya. 8 bulan. Jadi kamu biayain mama tinggal situ. Kamu tinggal di tempat kamu. Dan mamaku kan sempat nikah lagi saat itu. Oh, jadi dia datang udah posisi menikah? Belum. Oh, pas 8 bulan itu? Iya, pas kita pisah tinggal ternyata dia mengenal laki-laki, dia menikah lagi Oke gitu. Terus habis itu ya udah aku merasa 8 bulan cukup lah ya gitu. Dan aku juga sepi banget juga di kosan. Udah mulai capek nih. Dugem tiap hari gitu. Udahlah capek gitu kan. Udah mulai bosen lah. Udah mulai bosan. Tinggal bareng lagi. Oke, fine aja. Aku masih jarang pulang kok. Masih seminggu, mungkin seminggu di rumah, 3 hari di luar. Masih jarang pulang. Ya, tapi kan mama udah ada pasangan baru. Jadi aku merasanya udah ada yang nemenin gitu. Kamu lebih secure. Tapi tetap yang membiayai rumah, waktu itu aku ada cicilan mobil, listrik itu semua aku. Kamu yang kerja lah? Ya. Oke. Gitu. Karena saat itu suaminya yang baru tidak menyanggupi. Yang penting dia bikin seneng mak gue aja. Gitu. Masalah duit gue masih bisa gitu. Asik. Terus lanjut. Terus ya udah, habis itu udah. Lucu banget dia. Terus habis itu selesai, bla bla bla, pindah lagi ke sempat ngontrak setahun di rumah itu. Terus pindah rumah lagi, ganti suasana nih, pindah rumah. Pindah di situ, tinggal 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan pertama tuh masih aman. Aman nih, tidak ada yang berantem kecil, banyak banget. Kita kan, yang aku bilang, kita tuh berantem mulu, sampai di dalam rumah aja, dia di kamar, aku di kamar, kita nggak ngobrol, Kak. Kita ya lewat WhatsApp, gitu. Terus udah, habis itu pindah lagi. Nah, aku ceritanya nih, aku kan udah punya pergaulan banyak nih. Nah, dari dulu kan, nyokap tuh nggak, balik lagi ya Kak, aku bukan menjelekan ya, cuman kalau nyokap tuh aku nggak boleh pacaran sama yang, kalau kata kita apa ya, tidak ada maninya. Oh, yang ini. Kere. Kayak gitu. Jadi dia tuh tidak ada problem kalau aku pacaran sama yang jauh umurnya, tapi ada maninya. Oh, maksudnya cari orang yang mapan. Iya, terus ya udah habis. Nah, aku cerita pacaran nih sama yang umurnya cuma beda 4 tahun lah. Lebih tua 4 tahun. Lebih tua 4 tahun. Anak muda. Iya, kurang mapan, belum mapan. Belum mapan. Okay. Tapi dibilang keluarganya baik, keluarga baik-baik kok. Iya, dan kamu nyaman sama dia. Menurut aku ya ada duitnya kok keluarganya. Cuman bukan tipe yang membiayai aja gitu. Nah, saat itu aku bisa nyari duit. Orang endorseanku jalan kok. Kan masih pacaran juga, mau biayain apa sih? Ya itu, makanya. Iya, tapi kan kalau pacaran makan berdua kan dia yang bayar kan? Dia yang bayar. Ya udah fine-fine aja kan? Terus mulai lagi pertikaian sama nyokap. Dia nggak setuju? Nggak setuju. Terus? Tidak, sangat amat tidak setuju. Di situ ribut lagi sama kamu. Ya lu pilih laki lo apa gue gitu. Paham lagi gue. Tahu kan namanya anak-anak pacaran, namanya anak-anak lagi di mabuk cinta. Gue tahu lagi jawabannya, feeling gue lu pilih pacar lu. Iya lagi. Karena dia udah pernah ninggalin lu. Iya. Iya kan? Jadi untuk dia ninggalin aku, it's not a problem anymore for me saat itu. Terus akhirnya kamu memutuskan itu? Dia cabut lagi dari rumah. Oh, dia pergi? Dia pergi lagi. Sama suaminya? Dia ngomongnya sama aku diusir, katanya. Sedangkan kata-kataku gini Kak, aku nggak ada bukti WhatsApp-nya ya, cuman aku masih ingat ya. Aku sama mantanku mau nikah tahun depan nih, karena ya istilahnya gimana ya, kita udah serius juga menjalaninya saat itu, terus merasa bahwa ya udah deh lo yang terakhir aja deh gitu, karena gue merasa udah cocok nih dari segala apanya aku cocok lah sama orang tuanya pun, orang tuanya sayang banget Kak sama aku. Tapi bukan artis? Dengan segala keterpurukanku masa lalu kok orang tuanya no problem. Bukan artis tapi kan? Bukan. Ya. Ternyata dia tidak terima. Gak usah gue aja yang cabut dari rumah. Lo yang tinggal di situ. Gitu. Jadi dia tapi pergi lagi. Tapi bilangnya diusir? Bilangnya diusir. Gitu. Dia pergi lah ya? Karena money for me it's not a problem lah. Money bisa dicari. Kamu akhirnya menikah sama si cowok? Enggak. Pacaran aja. Terus ya itu berantem, cabut dari rumah lagi, berantem lagi nih. Terus pokoknya waktu itu baikan lagi tuh karena pertemuan keluarga, aku harus datang. Baikan lagi di situ. Akhirnya aku memilih ya udahlah nggak apa-apa.
gue harus ikhlaskan laki-laki ini gitu. Oke. Karena kalau aku lanjutin, dianya bakal disakitin sama keluarga aku. Sedangkan keluarga dia sangat amat luar biasa baiknya ke aku. Kasihan dia. Jadi nggak apple to apple. Ya, kita sudah hadirkan cowok itu. Hey. Terus dia tahu nggak lu sakitin dia begini nih? Tahu. Kamu cerita setelah itu? Apanya? Iya, ini cerita ini. Baru di sini. Lah ini berarti dia nonton gimana? Gak tahu deh. Ya bagus lah kalau dia nonton. Iya dong, say Seenggaknya dia sorry. bisa. Oh udah. Oh udah ya. Oh, Selama artinya 3 tahun aku guilty feelings tuh ada, Kak. Oke. Aku selalu minta maaf lewat sahabatnya setiap tahun. Maafin ya, tolong sampein ya gitu. Karena nggak ada niat nyakitin, sumpah. Segala macam gitu. Dan jawaban dia, memang susah kalau anak besarnya tidak ada figur yang bisa dicontoh. Jawaban dia seperti itu. Ya make sense juga Make sih. sense. Make sense. Tapi dia nggak taking you kan? Nggak. Ya Baikan lagi, rumah lagi, kejadian itu aku merasa ini udah, aku sampai ini Kak. Terus pindah rumah. Biar kakak nggak bingung, pelan-pelan. Ya. Pindah rumah lagi, serumah lagi. Aku kan punya banyak orang baik yang bantu ya. Ada satu sebenarnya yang sangat amat baik banget untuk masalah duit gitu, masalah uang. Yang bantu banget tanpa karena. Jadi emang bantu aja gitu. Kok ada orang begitu? Gak ngerti. Memang hatinya baik aja kali ya. Ada naksir gitu sama kamu? Gak ngerti juga, Kak. Oke. You pura-pura bodoh aja ya? Lalu tiba-tiba orang ini pergi. Aku gak ngerti, mungkin ada masalah apa yang mengharuskan dia pergi. Oke. Kesulitan lagi aku ekonomi. Kesulitan ekonomi lagi, aku sampai ngojek. Ngojek? You ngojek? Iya. Gak percaya kan? Lah? Gak percaya kan? Uang-uang ini kemana cuy? You manajemen uangnya jelek ya? Iya. Gak tahu, emang gak ngerti cara gak diajarin juga cara menjaga uangnya. Oke, jadi Karena akhirnya memang kan saat itu tuntutan hidup banyak, Kak. Aku rumah kontrak, listrik, belum makan. pengeluaran belum ongkos. pengeluaran bisa berapa sebulan? Wah, nggak tahu deh. Nggak ngitung? Nggak. Kira-kira? Kira-kira bisa 6-7 jutaan atau 8 Masih jutaan. oke? Masih oke, tapi kan aku nggak kerja. Nggak ada kerjaan yang masuk. Satu-satunya source income ku dari orang baik ini. Ya, source income-nya dari dia doang. Terus aku ya banyak tanggungan karena aku kan satu-satunya yang maksudnya istilahnya yang bisa membayar kebutuhan hidup. Karena mama nggak kerja kan. Ya itu, terus tiba-tiba orang itu hilang, panik dong. Gimana nih, nggak ada lagi yang bisa ngebantu. Sempat minta-minta tolong juga sama temen-temen gitu. Terus kayak udahlah, terus kamu nggak minjem duit? Ngojek. Minjem duit kamu nggak tipe minjem juga? Minjem. Oke. Tapi kamu ganti? Aku lupa juga. Ada problematik juga. Problematik. Ya, mungkin. Temennya di sana ada pinjem duit kamu dia. Enggak ya? Oke, kita lanjut ke ngojek ya. Iya, terus akhirnya ngojek. Ngojek. Itu pilihan yang tidak ada lagi ya? Tidak ada lagi. Kenapa kau pilih ojek waktu itu? Karena salah satu keluargaku ada yang ngojek gitu. Oh, sesimpel itu. Iya, sesimpel. Jadi kamu waktu itu maksudnya belum berubah kan bentuknya, masih maaf ya? Udah. Oh, udah. Oh, udah. Makanya udah apa? Mungkin sudah udah nggak menjadi orang cakep lagi lah gitu. Enggak, sorry. Ini jadi kayak body shaming gue ya. Aduh, minta maaf dulu. Okay. Maksudnya you gain weight itu di kejadian timeline yang mana nih? Gain weight itu mulai aku selama 3 tahun dari 2021. Dari yang mana nih? Yang mama? Iya. Mama pergi? Jadi mama pergi itu ya? Yang habis ngebor? Mulai makan gak pernah olahraga. Oh, gitu. yang ngebor kamar kamu itu ya? Terus dengan lifestyle-ku kan, Kak. Tahu sendiri kan orang kalau habis minum lapar. Alkohol. Jadi makan terus gitu. Gain weight terus. Dari berapa? Berat berapa? Dari 59 ke? 115 terakhir. Banyak banget ya. Abang nanya, ini bener nggak ada perasaan sedih dari momen-momen itu? Kayak mati rasa gitu ya? Iya, justru. Kayak aku merasa gini sih, memang sudah hidup aja harus begitu, memang harus kita lewati. Jadi kamu udah kayak Jadi aku udah nggak ada waktu nangis. Iya, udah capek juga. Iya, kayak gitu sih. Lama nggak ngojek? Nggak lama sih, seminggu atau 2 minggu. Oh, cuma 2 minggu. Lumayan? Sedih ya? Aku nanya lagi. Iya, sedih ya? Dapat berapa? Sehari paling cuma 100.000. Narik dari jam 1 siang, ngetem dulu gitu kan. Di Fatmawati, ngetem dulu nunggu ini sampai jam 11 malam. Itu ngantor harus ke Pluit, harus kemana, harus jauh-jauh baru dapat segitu.
Oh, capek banget lah baru dapat 100.000 bersih. Iya, ya termasuk capek sih. Oh, lama-lama capek juga Tapi kamu. nggak masalah. Enggak juga. Berhentinya karena si orang baik itu datang lagi. Oh, si baik Gitu. datang lagi. Maaf ya kemarin ada masalah. Jadi belum bisa ngasih gitu. Sekarang dikasih rezeki lagi. Oh, gitu. jadi dia nyawer-nyawer lagi. Ini dia kasih duitnya versi kamu live streaming nyawer apa bagaimana sih? Awalnya nyawer dulu, Oh, terus aku lama-lama. berhenti. Akhirnya kayak dia membantu lewat rekening gitu. Tapi nggak minta apa-apa. Enggak, jujur banget enggak. Tapi nggak apa-apa kalau orang berpikir negatif ya. Enggak apa-apa. Oke. Maksudnya kan kita nggak bisa ngatur Kak, Betul. pikiran orang atau Yang kata-kata tahu kan orang. kamu, Iya, betul. gitu. Jadi dia sebaik itu aja setulus itu. Sebaik itu aja, setulus itu aja. Dia apa mungkin naksir? Nggak tahu ya. Coba. Bisa jadi kali Bisa ya. jadi. Udah punya istri dia? Belum. Menarik sekali cerita orang baik ini. Sebenarnya orang baik itu saya. Enggak ya? Shock ya lah. Kamu pernah ketemu nggak sama si orang baik ini? Iya pernah. Cuman udah lama. Ketemu pun cuma sekali makan habis itu udah. Umur berapa? Nggak tahu ya, aku nggak nanya. Tapi kalau Cuman dari... jauh. Oh, jauh. Jauh. Tua, udah tua. Udah, tua banget enggak, cuman jauh lah. Ih, dia nggak ada kayak menunjuk kayak intentionnya dia Enggak. ke kamu gitu nggak ada. Enggak. Dia cuman ngomong emang kayak berasa punya adik perempuan aja gitu. Oh. Gitu. Tapi nggak aneh, nggak macem-macem. Enggak. Nggak pervert. Enggak lagi. Kalau perfect nggak mungkin aku lanjutin. Iya. Capek sama hidup kayak gini terus gitu. Aku harus punya someone nih yang bisa merubah. Saat itu ya pikiranku kayak udahlah gue nikah aja sama orang siapa yang punya duit. Selesai Iya. nih masalah gue. Kamu pengen Karena hidup permasalahan baru. hidupku duit terus. Gitu. Akhirnya dikenalin lah sama salah satu keluarga ke salah satu laki-laki yang memang umurnya jauh juga. Siapa yang kenalin? Sepupu waktu itu. Oke. Terus? Kayak ya udah nikahin aja nggak apa-apa. Terus nah aku Tunggu, mohon maaf ini nikah kayak transaksional. Nggak maksudnya pacaran dulu. tapi benar transaksional itu terjadi. Dari pihak sepupu meminta uang senilai 300 juta ke laki-laki ini. Pihak mamaku meminta rumah dan mobil. Pihak yang satu minta dibangunkan usaha. Pihak yang satu minta kuliahnya diselesaikan. Jadi dari pernikahan ini ada transaksional yang terjadi. Maaf ya, kok lu jadi didagangin? Ya memang ya kok ya kenyataannya seperti itu. Si cowok menyanggupi? Saat itu bilangnya menyanggupi. Saat itu. Oke. Terus aku merasa aku kan yang satu-satunya tidak ikut campur, yang satu-satunya bermasalah berantemin hal ini itu cuma om sama tanteku yang sekarang tinggal sama aku. Nelpon dia marah-marah. Gue nggak setuju ya kayak gini. Iya sih. Lo harus tanya dulu anaknya sayang apa enggak. Pernikahan tuh bukan main-main. Oh iya benar. Sedangkan aku di posisi saat itu udahlah gue, it's okay mengorbankan diriku, yang penting keluarga aku happy semua. Kalau aku mikirnya gitu. Saat itu ya. Karena problem ini always money. Dan aku udah capek sama problem itu. Gitu. Anak kecil dalam diriku tuh muncul nih. Setelah aku jalan beberapa sama cowok ini. Aku muncul kayak, coba aku mau lihat deh. Di setiap, jadi kayak aku mau ke rumah-rumah keluarga aku nih. Kira-kira responnya apa? Ada yang nanyain perasaanku nggak aku mau menikah sama orang ini? Karena belum ada yang nanya nih, sampai hubungan ini terjadi. Datengin kah satu-satu sama aku? Nggak ada. Yang ditanya, uangnya udah cair belum? Kamu jadi nikah nggak sih? Gitu. Kok mana? Katanya mau nikah. Nih gue udah mau beli. Mau ada bisnis yang mau dibangun nih. Serius kamu? Demi Allah. Itu saksinya ada di depan, Kak. Ada om aku yang di belakang. Oh ada om depan. What the? Oke. Kayak gitu. Nah, di situ aku terluka dong. Aku terluka yang kayak, ya ampun gak ada satupun yang nanya, kamu yakin mau nikah sama laki-laki itu? Gitu. Iya. Tidak ada. Disitulah lagi muncul egoku, akhirnya aku yang mengangkatkan kaki akhirnya sama laki-laki itu. Keluarga sana mikirnya, aku kabur sama laki-laki ini, akhirnya menikah. Duitnya cair tapi nggak dikasih. Gitu. Habis itu ya om sama tante reach out. Oh oke. Oh om. Karena yang beli motorku juga mereka yang nolongin. Oke. Dia reach out to you. Reach out kayak, lu di mana sekarang? Kok gue nggak denger kabar? Lu main ke rumah gue please gitu kan, bla bla bla. Aku main ke rumah dia ngeliat aku udah nggak bisa diajak ngomong, Kak, stresnya. Karena kayak bener-bener bertubi-tubi yang datang gitu loh. Kayak pertama aku gagal nikah, ya kan? Uang nggak ada. Terus maksudnya aku meninggalkan keluarga. Nggak ada lagi nih keluarga yang bisa aku rangkul, yang bisa aku gandeng gitu. Jadi aku nggak tahu aku harus ngerasain yang mana dulu. Terus tiba-tiba aku motor hilang. HP aku cuma pakai harga 700.000. Dan besok harus makan, listrik harus ada. Dengan aku numpang sama sahabatku juga yang tulang punggung.
Jadi kita masing-masing mencari nih gimana cara bertahan hidup. Sampai aku 0, ATM-ku 0. Kita udah gak ada uang makan besok. Iya. Aku sampai minta-minta sama temanku, bagi 100 dong buat gue besok makan. Gitu. Terus aku ke rumah om yang tinggal di petakan itu. Rumah om udah ngeliat aku udah gak bisa diajak ngomong. Udah bengong-bengong yang kayak, di pikiranku tuh, besok gue harus cari token nih. Mana ya, orang mana lagi yang harus gue tolong. Kayak zombie gitu? Iya, kayak zombie ya, benar. Langsung berapa lama? Lama juga sih, akhirnya om yang nyadar, tanteku nyadar, ini anak udah nggak bener nih. Kalau sampai kita lepasin sendiri, udah nggak tahu dia bakal jadi apa gitu. Udah nggak bisa diajak ngomong, tidur nggak bisa. Karena aku selalu gini, ketakutan terbesarku tuh, kalau aku tidur, besok aku harus mengulang hal yang sama, nyari duit lagi, apalagi aku capek gitu. Jadi aku udah nggak usah tidur gitu. Sampai segitunya. Terus om sama tante kayak udah bawa anak ini ke sini, nggak apa-apa kita tinggal di petakan bertiga, it's okay. Gitu. Jadi kamu tinggal sama si om. Dan di situ mulai pulih. Mulai pulih perlahan demi perlahan gitu. Sampai akhirnya kamu jualan risol. Sampai akhirnya jualan. Aku pulang kampung dulu. Kampung sama mana? Om sama tante. Kampungnya tante di Lampung. Kamu orang Lampung aslinya? Tanteku. Kamunya? Aku papaku Aussie. Australia. Mamaku Sunda. Jadi setelah pulang dari situ kamu mulai ada harapan hidup. Iya, mulai aku istirahat dulu di kampung 5 bulan nggak ngapa-ngapain gitu. Oh, karena istirahat itu. Terus kayak udah merasa gue harus do something nih gitu. Dan alhamdulillah gue hidup sama orang yang aku hidup sama orang yang positif gitu nih. Akhirnya aku kepikiran lah papaku nge-reach out lagi nih. Akhirnya nge-WhatsApp. Tunggu, nge-reach out lagi nih, pernah nge-reach out sebelumnya. Jadi terakhir tuh aku chattingan sama papa, video call tuh umur 12 tahun. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak chatting dia lagi karena aku kecewa. Gue harus kerja gara-gara lu nggak ngebiayain gue gitu. Iya, saat itu gitu kan. Tiba-tiba bertahun-tahun berlewat, tiba-tiba dia mungkin, aku nggak tahu dia lihat di social media atau status WhatsAppku, aku ada di Lampung, nge-share view, dia ter-amaze, gitu. Dia komen, akhirnya dia nge-reach out aku, dia minta maaf. I'm sorry, I failed as a father. Maaf, kamu harus kerja dari kecil gara-gara papa. Gitu. Maaf aku ninggalin kamu sendiri waktu kecil. Padahal seharusnya aku ada buat kamu kayak gitu-gitu. Akhirnya aku berusaha ya udahlah aku maafkan. Akhirnya kita berhubungan baik lagi nih. Terus aku ceritanya punya ide tuh yang ide jualan sekarang. Dad, aku ada ide nih. Kira-kira aku nggak minta ke dia sebenarnya. Cuman aku ada ide, aku mau nyari investor segala macam bla 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 bla. Terus dia yang kayak, ya udah kenapa nggak gue aja? Tapi lo harus bikin proposal. Oh, dia yang masih bantu investor. Itu uang pertama, mungkin yang terakhir kali juga aku nggak ngerti. Pokoknya uang yang pertama yang masuk ke rekeningku saat itu. Oh, dia kasih modal? Dia kasih modal, 10 juta. Oke. Itu modal itu yang kamu pakai bikin usaha risol tadi? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus, nah sekarang kan dengan mulainya banyak lagi orang yang tahu kamu kan, what do you expect? Apa harapan kamu yang kamu lihat, ya sekarang nih orang kenal gue lagi nih, gue diundang-undang kiri kanan. Aku expect-nya semoga ini bukan karena viral aja sih. Gitu. Karena aku merasa aku punya bakat yang bisa aku salurkan gitu. Aku nggak mau bakatku terpendam hanya karena sebuah berat badan gitu. Dengan viralnya kamu ini, kamu mau kemana? Aku mau kembali lagi kerja. As a what? Sebagai as a entertainment. Nyuruh Kidul lagi. Nyuruh Kidul lagi. Part 2 dong ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan kembali ke dunia entertain, you akan ambil kesempatan itu. Iya. Emang kamu suka di sana? Suka, termasuk. Ternyata aku baru sadar aku suka. Apanya yang bikin kamu suka? Aku suka challenging. Okay. Aku suka mengulik karakter baru. Okay. Aku suka kenalan sama orang-orang baru, kayak gitu-gitu. Aku enjoyment ternyata kerja di entertain gitu. Tapi gini Kak, aku mau izin sebenarnya. Iya, izin. Ada hal yang belum aku buka di mana-mana. Apa itu? Nah kebetulan yang memulai duluan ini balik lagi ya, ini netizen yang budiman semuanya. Yang memulai ini duluan bukan dari pihak aku, tapi dari pihak keluarga sana. Sesuatu hal yang mau aku bahas ini. Oh oke. Ini kenapa aku bilang pihak dari sana? Aku punya buktinya. Gitu. Apa itu? Jadi, aku itu sebenarnya mamaku yang sekarang tuh bukan mama kandung. Kenapa bisa begitu? Ya nggak kenapa-napa. Jadi selama ini kau nggak tahu itu mamamu? Kayak bukan kandung? Tahu. Oh. Aku baru tahu tuh di umur kelas 4 SD. Jadi you punya papa? Nikah sama? Papaku pun juga bukan papa kandung.
What happened? Gimana ceritanya? Iya. Jadi dulu mama kandungku tuh udah meninggal sebenarnya. Dari umur aku 3 tahun. Kalau papa kandungku aku nggak tahu siapa sampai sekarang. Ini balik lagi ya, aku membuka ini Kak. Bukan berarti aku membuka ini nggak berat loh buat aku. Ini berat banget loh. I'm sorry. Iya, ini berat banget. Ini bukan suatu hal yang gampang karena aku juga mikirin mamaku, karena mamaku akan terus sampai selamanya dicap sebagai orang tua angkat gitu. Yang tadinya semua orang nggak tahu, sekarang semua orang tahu. Terus kamu tahu sejak kapan kalau itu bukan mama kandungmu? Sejak kelas 4 SD. Udah Aku nemu akte. dulu. Tapi dia nggak tahu kalau kamu tahu. Tahu? Tahu, Kak. Oke, jadi awalnya kelas 4 SD kamu nemu akte nih. Nemu akte. Akte ini apa isinya? Isinya nama mama kandungku sama ternyata aku tuh anak ketiga. Gitu. Terus tapi beda bapak sama yang 2 awal gitu. Beda bapak sama? Yang 2 awal. Yang 2 awal? Dia punya anak lagi 2. Aku nggak tahu siapa gitu. Oh, oke. Nama mama aslimu siapa? Emi Susanti namanya. Emi Susanti. Sudah berpulang. Mamaku bukan bukan anak baik-baik. Dia tuh kerjanya di dunia malam. Jadi saat mengandung aku, kebetulan nggak mau. Aku udah sempat coba digugurin, Kak. Ya, seperti gugurin, tapi kamu nggak gugur-gugur. Kamu tahu dari mana cerita ini? Dari mamaku sendiri. Oh, mama angkatmu ini? Gitu. Oh, jadi pas kamu nemu itu, kamu konfrontir ke mamamu ini, mama angkat. Terus dia jelasin. Oh, semua jadi make sense sekarang. Karena kan mamaku kerjanya di dunia malam, jadi tidak memungkinkan kalau dia harus hamil. Karena kan nggak akan dapat uang, Kak. Tahu lah ya, cewek dunia malam kehidupannya seperti apa gitu. Jadi si papamu nih yang mana jadinya? Nggak tahu. Yang Karena ngubungin dia, kamu itu? sorry banget ya. Dia mama kandungku hamilnya itu sama salah satu tamunya. Gitu. Jadi aku... Aduh, sorry to hear this thing. Gitu. Are you okay? You okay? Ini ditayangin nggak apa-apa? Ini nggak apa-apa banget. Ini udah bukan hal yang touching for me gitu. Karena ini udah menjadi Kak, ini jadi bahan berantem dari mamaku kayak. Gua kan yang ngurusin lo dari dalam kandungan. Dia kena. Gua gedein lo. Kenapa bisa kamu ada sama dia? Siapa? Atira. Udah Ibu dong. Atira. Akhirnya kan nggak gugur-gugur. Nah, salah satu sahabatnya mama kandungku. Iya. Nelpon lah ke si mama angkatku. Gua ada ini nih yang mau ada sahabat gue yang hamil. Oke. Saat itu mamaku, aku nggak ngerti apa papaku yang nggak bisa punya anak atau kayaknya mamaku bisa punya anak, cuman papaku nggak bisa, papa angkatku. Iya, ini papa angkat ya. Jadi kayak mau nggak gini, tapi anak dari siapa nggak tahu, bla bla bla. Gitu. Cuma lo mau nggak gini? Ya udah nggak apa-apa deh, gue urusin deh dia hamilnya gitu. Oke. Nah ya udah, akhirnya hidup enak sama mama angkatku sama papa angkatku. Oh, kamu dibawa? Nggak, si mamaku dibawa dulu, diurusin mereka, diurusin lah dari dalam kandungan segala macam. Karena waktu hamil aku pun dia masih dugem kok, mama kandungku. Aku masih dibawa dugem. Oke. Gitu. Sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Terus kamu? Saat melahirkan itu, mama kandungku udah nggak mau ngelihat aku sama sekali. Udah dibawa deh gitu. Gitu. Terus kamu ikutlah sama si mama. Nah, siapa sih namanya tadi? Atira. Artika. Mama Artika. Sama papamu yang bule ini. Nah, waktu pas mau melahirkan itu mamaku sempat papaku atau mamaku sempat ragu pokoknya. Kayak takut nih anak jadinya apa gitu. Takutnya nggak mirip. Nah, selama kehamilan mama kandungku, mamaku tuh benci banget sama papaku, sampai diludah-ludahin gitu. Nah, pas lahir mirip banget. Nggak tahu percaya, nggak tahu enggak ya. Cuman emang mirip banget sama papaku yang sekarang. Jadi, mamamu yang asli sama tamunya gitu ceritanya. Dan kau nggak tahu tamunya ini siapa? Sampai hari ini aku nggak tahu. Sampai hari ini aku nggak tahu bentuk muka mamaku, aku nggak tahu. Karena nggak ada foto yang ditinggalin. Kuburannya nggak dikasih tahu. Aku sempat nanya, aku mau ke kuburannya dong. Mau kenal aja, minimal aku tahu lah aku dari siapa. Karena aku bener-bener nggak ada nih, aku nggak tahu siapa-siapa. Aku nih siapa gitu.
Tapi mamaku kayak nggak tahu, mungkin kuburannya sudah dibangun bangunan apa nggak tahu di mana. Gitu. Nggak tahu di mana kuburannya. Nggak tahu. Padahal waktu ngurusin pemakaman dia yang ngurusin. Keluarga dari mama aslimu juga kamu nggak tahu. Dia juga nggak tahu. Dia tahu. Tapi? Nggak mau ngasih tahu aja. Oh, ada yang dirahasiakan lah pasti. Maybe. Jadi what do you feel dengan ini semua ya? Kamu ngerasanya gimana gitu loh sekarang? Jujur nggak ngerasain apa-apa. Kan? Whatever happens in my life, tuh aku merasa aku sudah terbiasa aja. Mau nggak mau harus sudah terbiasa gitu. Udah nggak bisa sedih lagi. Aku sampai nggak bisa nangis loh sekarang. Udah nggak apa ya, nggak ya bukan suatu hal yang shocking for me Kak, karena setiap berantem atau setiap apa itu dibahas terus. Dulu yang ngurusin mak lo siapa? Gue. Dulu yang ngurusin lo di kandungan siapa? Gue. Dari kecil. Yang gedein lo siapa? Gue. Dari kecil. Iya, lo ngelawan terus sama gue gini-gini, lo bukannya bersyukur gue ambil. Kata-kata itu tuh sudah ada sampai aku besar. Jadi for me it's not a shocking news aja. Gitu. Jadi yang kau percaya ini sekarang apa ya? Tuhan. Kau percaya ada Tuhan ya? Tuhan. Dari mana Dan kau percaya tante ada sama Tuhan? omku. Iya, maksudnya kau percaya ada Tuhan dari mana? Kau bisa percaya ada Tuhan sekarang? Maksudnya Karena dengan aku merasa kondisimu titik balikku itu karena Tuhan juga. Titik balik itu? Titik balik aku berhenti semua pergaulan bebas, semua hal-hal yang dibenci Tuhan itu karena Tuhan. Aku merasanya. Ada satu malam di mana aku ngerasa aku touchy banget sama Tuhan. Ya, aku di-touch gitu sama Tuhan. Maksudnya bagaimana itu? Gak tahu. Aku cara jelasinnya pun susah karena aku merasa di hati aja kayak oke, this is time for me to stop everything. Aku sampai berhenti ngerokok. Aku sampai berhenti bergaul sama teman-temanku. Aku berhenti istilahnya meminta tolong kepada orang lain lagi, menyusahkan orang lain lagi gitu. Di malam itu udah gue akan berusaha untuk kembali ke jalannya Tuhan aja. Di Karena malam itu? aku merasa apa yang terjadi dalam hidupku itu udah terlalu berat kalau minta tolong kepada manusia. Kayak gitu. Jadi kamu merasa Tuhan itu kayak hadir di hatimu? Iya. Dan di situ kamu Di situ aku memutuskan berhenti berhenti? semuanya. Pokoknya semuanya aku stop. Cuman ada aku sama Tuhan aja. Aku berserah aja apa yang mau dikasih, ke depannya jalannya mau gimana, mau disakitin lagi, mau dihancurin lagi, it's okay, udah biasa. I'm fine, I'm good. I can take care of all of that, what's gonna happen gitu. Cuman ya aku serahin aja sama yang di atas sekarang. Ada kepengen ngungkapin sesuatu nggak sama mama kandungmu yang kau tidak kenal itu? Unek-unek, kemarahan? Nggak ada sih Kak. Karena aku nggak kenal. Karena nggak ada momennya. Betul. Iya Kak ya. Gue ngerasain kan. Jadi kamu tidak menyalahkan dia juga? Nggak juga sih Kak. Karena after everything that happened to me, sometimes you have to do a lot of things to survive gitu. Karena aku sempat ada di titik itu kok, Kak. Aku sempat ada karaoke sama om-om buat bertahan hidup besoknya dapat duit ada. Di situ aku baru ngerasain, oh ini kali ya yang mamaku dulu lewatin gitu. What gonna say to mama yang mama angkatmu ini? Makasih aja sih udah mau ngebesarin sampai saat ini. So hubungan kamu sekarang sama dia tidak baik? Dan tidak Mungkin pernah setelah ketemu? aku ungkap seperti ini makin tidak baik lagi. Gitu. Tapi mau gimana Kak? Yang ngebuka pihak dia duluan, kakaknya duluan yang ngebuka. Aku ada buktinya kok. Mengebuka maksudnya gimana? Ngebuka komen di salah satu VT gitu. Komen gimana? Udah diadopsi dari kecil bukannya berterima kasih, malah berulah. Oh, Nanti makanya biarkan aja orang-orang tahu siapa aslinya Thalita. Gitu. jadi sekalian kau buka aja. Ya sekalian aku buka aja. Udah dibuka sama dia. Mungkin tujuannya biar kau malu ya? Iya, karena dia ada satu klarifikasi dari nyokap yang dia bilang nanti akan terbuka semua aibmu. Kamu tunggu aja. Ya aku buka aja aibku semuanya sini. Iya toh? Apa salahnya? Ya seperti yang aku bilang tadi, sometimes people do a lot of things to survive. Mau nggak mau Kak. Ada kok saksinya tuh, aku pacaran sama beberapa om-om. Aku karaoke sama beberapa om-om. Sampai aku tidur sama om-om pun ada. Buat apa? Buat survive. Duitnya berapa? Nggak ada Kak. Nggak ada sampai 10 juta tuh nggak ada. Ini cuma 3-4 juta. Buat apa? Buat bertahanin besoknya lagi. Jadi aku nggak pernah, gini ya, ini yang aneh ya Kak. Kadang aku tuh abis malamnya abis ngelakuin itu tuh. Tapi besok pagi aku bangun seolah-olah semalam tidak terjadi apa-apa. Iya.
Karena aku merasa ya udah memang sudah jalannya seperti itu dan sudah harus terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Semoga Tuhan memberkati kamu, Amin, amin. memperbaiki hatimu yang Amin, rusak. amin, amin, I'm amin. really sorry dengan semua kisah-kisahmu dan masa lalumu. Ih, kakak kok nangis sih? Thank you so much, thank you so much. Jadi next, mau ngapain? Mau hidup, mau apa ya, mau beli apa yang aku mau sekarang. Aku udah bisa beli apa yang aku mau, aku udah bisa, maksud aku belajar nabung juga, karena ada pencapaian. Iya, kakak jangan nangis, aku nggak tega. Aku pengen punya mobil. Tapi bukan mobil baru, nggak apa-apa. Karena aku nggak mau, karena aku bangun mau jajan tuh dari, aku kehujanan Kak, aku hujan-hujan bawa-bawa bakul, bertiga sama om sama tanteku. Terus sekarang aku beli motor second, tapi bisa dipakai, alhamdulillahnya. Nah, harus ada pencapaian, aku merasa, aku harus punya mobil minimal, nggak harus baru, karena bukan buat gaya-gayaan. Tapi aku mau punya mobil biar aku kemana-mana, nggak naik kereta lagi, terus aku kemana-mana nggak kehujanan lagi, terus aku bisa bawa tante sama omku buat pulang kampung. Kayak gitu-gitu. Kalau doa itu dikabulkan di tempat ini, apa yang akan kau berikan untuk Tuhanmu? Apa ya? Aku mungkin akan jadi, apa ya? Aku akan lebih stand up lagi sih sama masalah-masalah yang akan datang. Karena for me, yaitu aku percayain semua apa yang akan terjadi dalam hidupku itu ke Tuhan. Dan aku menjanjikan ke depannya aku yakin, aku udah janji sama diriku untuk gak kembali ke diriku yang lama hanya karena foya-foya atau uangku banyak nanti gitu. Karena aku selalu mengingat di masa-masa yang kemarin sih. Gitu. Jadi aku berharapnya, karena ya balik lagi Kak, mungkin manusiawi ada ya gitu, pengen belanja ini, belanja itu, karena kan baru punya apa. Cuman kalau dibilang apa yang akan aku berikan ke Tuhan, aku janji aku tidak akan menjadi orang yang serakah sih, itu aja. Because aku tahu Kak rasanya kelaparan, nggak bisa makan. Aku tahu rasanya berjuang bangun bisnis mati-matian sampai harus jalan kaki setiap hari buat uang bertahan hidup lagi, bukan bisa buat beli apa-apa. Jadi kalau aku diizinkan, aku juga pengen, kalau diizinkan mempunyai rezeki yang banyak, aku juga pengen ngebantu orang-orang yang pernah merasakan hal yang sama aku gitu. Kalau aku diizinkan.